Gempar. Naturalisasi kloter kedua siap bergerak. Timnas Indonesia semakin bertabur bintang. Proyek penguatan armada Garuda kembali memasuki babak baru. Setelah sukses merampungkan proses alih kewarganegaraan sejumlah talenta muda seperti Mitchell Bakker dan Luke Vickery, perhatian publik kini mulai tertuju pada kemungkinan hadirnya naturalisasi kloter kedua. Kabar mengenai gelombang baru pemain keturunan ini langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Jika sebelumnya perhatian lebih banyak tertuju pada bagaimana memperkuat beberapa posisi tertentu, kini wacana kloter kedua disebut-sebut memiliki sasaran yang lebih luas, yakni membangun kedalaman skuad agar timnas Indonesia memiliki lebih banyak pilihan ketika menghadapi persaingan internasional. Langkah tersebut tentu bukan tanpa alasan. Sepak bola modern menuntut sebuah tim memiliki kedalaman skuad yang kuat. 11 pemain utama saja tidak cukup untuk menghadapi padatnya agenda pertandingan, risiko cedera, akumulasi kartu, kelelahan, hingga perubahan strategi yang harus dilakukan pelatih ketika menghadapi karakter lawan yang berbeda. Karena itu, apabila proyek naturalisasi kloter kedua benar-benar terrealisasi, Timnas Indonesia berpotensi memiliki komposisi pemain yang semakin kompetitif di hampir setiap lini. Sinyal kuat gerakan kloter kedua. Kabar mengenai pergerakan kloter kedua disebut-sebut mulai mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam narasi yang berkembang, fokus pencarian diarahkan kepada pemain diaspora berdarah Indonesia yang memiliki kualitas dan pengalaman di kompetisi Eropa. Liga-liga seperti Jerman dan Belanda menjadi salah satu wilayah yang menarik perhatian, karena banyak pemain keturunan Indonesia berkembang dalam sistem sepak bola Eropa sejak usia muda. Namun, perlu ditegaskan bahwa informasi mengenai pemain yang akan masuk dalam kloter kedua masih berada dalam ranah proyeksi dan rumor sampai terdapat pengumuman resmi dari pihak terkait. Nama pemain, status proses administrasi, maupun waktu pengambilan sumpah WNI tetap harus menunggu kepastian resmi. Meski demikian, wacana tersebut tetap menarik karena menunjukkan adanya ambisi untuk terus meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Targetnya bukan sekadar menambah jumlah pemain, melainkan mencari profil yang benar-benar dapat memberikan dampak terhadap permainan. Pemain yang dibidik idealnya memiliki garis keturunan Indonesia yang valid, berada dalam usia potensial, serta mempunyai pengalaman kompetitif di level tinggi. Dengan begitu, proses naturalisasi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kekuatan Garuda. Target strategis: memperkuat setiap lini. Salah satu tujuan utama dari proyek kloter kedua adalah meningkatkan kualitas sekaligus fleksibilitas skuad. Timnas Indonesia membutuhkan pemain dengan karakter berbeda. Di lini belakang, dibutuhkan bek yang kuat dalam duel, disiplin menjaga posisi, dan mampu memainkan bola dari area pertahanan. Di lini tengah, Indonesia memerlukan gelandang yang mampu mengatur tempo, memenangkan duel, melakukan distribusi bola, serta membantu transisi dari bertahan menuju menyerang. Sementara di lini depan, kehadiran pemain dengan kecepatan, kemampuan penetrasi, kreativitas, dan ketajaman penyelesaian akhir tentu akan memberikan variasi tambahan. Semakin banyak profil pemain yang tersedia, semakin banyak pula pilihan strategi yang dapat diterapkan oleh pelatih. Ketika menghadapi lawan yang bermain bertahan, Indonesia dapat mengandalkan pemain kreatif untuk membongkar pertahanan rapat. Sebaliknya, ketika berhadapan dengan tim yang bermain dengan garis pertahanan tinggi, pemain cepat dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan balik. Inilah alasan mengapa kedalaman skuad menjadi sangat penting. Persaingan internal bakal semakin sengit. Jika kloter kedua benar-benar menghadirkan sejumlah pemain berkualitas, persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama tentu akan semakin ketat. Namun, situasi tersebut justru dapat menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman. Setiap pemain harus menunjukkan performa terbaiknya dalam latihan maupun pertandingan. Pemain utama akan mendapatkan tekanan positif dari para pelapis yang siap mengambil kesempatan. Kompetisi internal seperti ini dapat meningkatkan standar seluruh skuad.
Seorang pemain yang sebelumnya merasa posisinya cukup aman akan dituntut untuk mempertahankan performa. Sementara pemain muda akan memiliki motivasi lebih besar untuk berkembang dan menunjukkan bahwa dirinya layak bersaing. Dalam sepak bola modern, kondisi seperti ini sangat penting. Tim yang memiliki 20 hingga 26 pemain dengan kualitas relatif merata akan jauh lebih siap menghadapi situasi sulit dibandingkan tim yang hanya mengandalkan beberapa pemain bintang. Ketika satu pemain mengalami cedera, terkena akumulasi kartu, atau membutuhkan istirahat, pelatih tetap mempunyai alternatif dengan kualitas yang memadai. Pemerintah dan administrasi menjadi faktor penting. Proses naturalisasi bukan hanya mengenai keputusan seorang pemain untuk membela Indonesia. Ada rangkaian administrasi dan regulasi yang harus dilewati sebelum seorang pemain benar-benar berstatus WNI dan memenuhi persyaratan untuk membela timnas Indonesia. Karena itu, koordinasi antara federasi dan lembaga pemerintah menjadi salah satu faktor penting apabila proyek kloter kedua ingin berjalan cepat dan tepat waktu. Dalam narasi yang berkembang, Kemenpora dan Kemenkum disebut terus melakukan koordinasi untuk mendukung proses administrasi tersebut. Namun sekali lagi, setiap perkembangan tetap perlu menunggu informasi resmi agar publik tidak terjebak pada rumor atau nama-nama yang belum memiliki kepastian. Kecepatan memang penting, tetapi ketelitian dalam proses administrasi jauh lebih penting agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Timnas Indonesia semakin bertabur bintang? Jika seluruh rencana tersebut benar-benar terrealisasi, wajah Timnas Indonesia berpotensi semakin berbeda. Garuda bukan hanya memiliki pemain-pemain yang mampu mengisi starting 11, tetapi juga mempunyai opsi pemain dari bangku cadangan yang dapat mengubah jalannya pertandingan. Bayangkan sebuah pertandingan berjalan ketat hingga menit ke-60. Pelatih membutuhkan perubahan tempo. Ia kemudian dapat memasukkan pemain dengan kecepatan tinggi untuk menyerang ruang kosong. Atau ketika Indonesia unggul dan membutuhkan stabilitas, tersedia gelandang dengan kemampuan menjaga penguasaan bola serta membaca permainan. Dalam situasi lain, ketika lawan bertahan terlalu dalam, seorang pemain kreatif dapat menjadi solusi untuk membuka ruang. Kedalaman seperti inilah yang dapat membuat sebuah tim semakin sulit ditebak. Namun, memiliki banyak pemain berkualitas bukan berarti otomatis menjadi juara. Ini merupakan tantangan terbesar yang harus dipahami. Chemistry tetap menjadi kunci. Sebagus apapun kualitas pemain yang didatangkan, mereka tetap harus mampu bermain sebagai satu kesatuan. Pemain yang terbiasa dengan sistem sepak bola Eropa harus mampu beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya. Begitu pula pemain yang sudah lebih dahulu berada di timnas Indonesia harus mampu menerima kehadiran wajah-wajah baru. Perbedaan pengalaman, karakter permainan, bahasa, hingga kebiasaan dalam latihan dapat menjadi tantangan. Karena itu, tugas pelatih bukan hanya memilih pemain terbaik, tetapi juga membangun chemistry. Sebuah tim tidak akan menjadi kuat hanya karena memiliki banyak nama besar. Yang dibutuhkan adalah komunikasi, kepercayaan, disiplin taktik, dan pemahaman terhadap peran masing-masing. Jika hal tersebut berhasil dibangun, kombinasi pemain lokal dan diaspora justru dapat menjadi kekuatan besar. Menatap persaingan Asia dan dunia, ambisi memperkuat skuad juga tidak bisa dilepaskan dari target jangka panjang Indonesia. Persaingan sepak bola Asia semakin ketat. Negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, Arab Saudi, dan sejumlah negara Asia lainnya terus mengembangkan kualitas sepak bola mereka. Indonesia tidak boleh berhenti berkembang. Regenerasi pemain harus berjalan. Kompetisi domestik harus semakin berkualitas. Pembinaan usia muda harus terus dilakukan. Dan pemain diaspora dapat menjadi salah satu bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing tim nasional. Dengan kombinasi yang tepat, Indonesia dapat memiliki fondasi yang semakin kuat. Pemain lokal membawa pengalaman kompetisi domestik dan karakter sepak bola Indonesia, sementara pemain keturunan yang berkembang di luar negeri dapat memberikan pengalaman serta perspektif berbeda. Perpaduan tersebut berpotensi menciptakan skuad yang lebih lengkap.
Naturalisasi bukan satu-satunya solusi. Meski demikian, proyek naturalisasi kloter kedua tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar, bukan sebagai satu-satunya jalan menuju prestasi. Pembinaan pemain muda di Indonesia harus tetap menjadi prioritas. Jika setiap generasi hanya mengandalkan pemain keturunan tanpa memperkuat sistem pembinaan nasional, maka perkembangan timnas Indonesia tidak akan berkelanjutan. Karena itu, idealnya naturalisasi berjalan beriringan dengan pengembangan talenta lokal. Semakin banyak pemain muda Indonesia yang mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi berkualitas, semakin besar pula pilihan yang tersedia bagi timnas pada masa mendatang. Era baru Garuda? Kini pertanyaan besarnya adalah, apakah naturalisasi kloter kedua benar-benar akan menjadi kenyataan? Jika terrealisasi, proyek tersebut bisa menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Skuad Garuda berpotensi semakin dalam, persaingan internal semakin ketat, dan pilihan taktik pelatih semakin beragam. Namun, semua itu baru akan memiliki arti jika kualitas individu mampu diterjemahkan menjadi permainan kolektif. Nama besar tidak menjamin kemenangan. Pemain yang berkarier di kompetisi Eropa tidak otomatis membuat Indonesia tidak terkalahkan. Dan skuad yang bertabur bintang tidak akan berarti banyak jika chemistry, disiplin, mentalitas, serta organisasi permainan tidak berjalan dengan baik. Karena itu, keberhasilan proyek kloter kedua nantinya bukan hanya diukur dari berapa banyak pemain yang berhasil dinaturalisasi. Ukuran sebenarnya adalah seberapa besar mereka mampu memberikan kontribusi di atas lapangan. Jika pemain lokal dan diaspora mampu bersatu, jika persaingan internal berubah menjadi motivasi, jika pelatih mampu menemukan formula terbaik, dan jika proses regenerasi tetap berjalan, maka masa depan Garuda tentu semakin menjanjikan. Pada akhirnya, publik tentu berharap setiap langkah penguatan timnas Indonesia membawa dampak nyata. Bukan hanya membuat skuad terlihat mewah di atas kertas, tetapi juga membuat permainan Indonesia semakin solid, kompetitif, dan disegani. Kloter kedua naturalisasi mungkin baru sebatas wacana dan proyeksi. Namun jika benar-benar terrealisasi, inilah yang bisa menjadi babak baru perjalanan Garuda, dari sekadar memiliki pemain berkualitas menjadi sebuah tim yang benar-benar mampu bersaing di panggung Asia dan dunia.